Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan lagi kuliah pada pertemuan ke-10 ini ya, dengan materi substitusi aromatik elektrofilik pada benzena ya. Jadi untuk materi substitusi aromatik elektrofilik ini nanti akan ada 3 jenis substitusi, yaitu substitusi 1, substitusi 2, dan substitusi 3. Oke, sebelum saya masuk ke materi reaksi substitusi, kita akan highlight lagi beberapa hal tentang karakteristik benzena, kemudian bagaimana struktur benzena, dan beberapa tata nama benzena tersubstitusi, supaya kalian tidak lupa dan nanti mempermudah dalam mempelajari materi substitusi yang pertama. Oke, ini struktur benzena. Ya, struktur benzena kita bisa lihat di sini ya, struktur benzena. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pembuatan strukturnya ya. Jadi ini adalah struktur benzena ya. Struktur benzena itu akan menghasilkan satu produk monosubstitusi ya, di mana monosubstitusi ini akan terikat pada cincin benzen pada posisi yang pertama ya, pada posisi 1. Nah, kemudian benzena bisa menghasilkan 3 isomer produk substitusi ya, dalam hal ini C6H4Y2 atau C6H4YZ. Misalnya di sini yang dimaksud dengan 3 isomer produk disubstitusi adalah bahwa substitusi yang kedua pada benzena itu bisa mengalami substitusi pada posisi 1, 2 jadi posisi orto, kemudian 1, 3 posisi meta, dan 1, 4 posisi para ya. Dan dari reaksi sebelumnya dapat kita lihat bahwa benzena itu cenderung mengalami reaksi substitusi dibandingkan dengan reaksi adisi. Ini adalah representasi atau penggambaran struktur benzena. Kita bisa menggambarkan berbagai struktur benzena ya, baik dalam bentuk struktur penulisan formula molekul ya, atau dalam bentuk kalkulus strukturnya, atau dalam bentuk planar heksagon, dalam bentuk penggambaran hibridisasi orbital sp2-nya atau dalam ikatan sigmanya, kemudian dalam bentuk orbital 6pz-nya, atau dalam bentuk sistem bidelokalisasi, atau dalam bentuk penulisan cincin benzena sederhana. Nah, dalam nanti kita menuliskan struktur benzena ya, sebaiknya Anda menuliskan dalam bentuk kalkulus strukturnya atau dalam bentuk cincin benzen sederhana ya. Saya tidak menyarankan Anda membuat dalam bentuk menuliskan dalam bentuk struktur formulanya, karena ini nanti ketika kita menuliskan struktur untuk reaksi substitusi kedua dan ketiga itu nanti tidak akan jelas terlihat benar atau salahnya. Dan apabila nanti Anda menuliskannya dalam bentuk struktur formula benzena seperti ini pada substitusi kedua dan ketiga, maka saya akan langsung mencoret jawabannya bahwa itu salah. Karena apa? Karena saya tidak akan pernah tahu apakah Anda meletakkan gugus berikutnya itu pada posisi yang benar atau salah. Nah, ini beberapa tata nama benzena tersubstitusi. Sekali lagi saya tekankan di sini, Anda harus hafal struktur atau tata nama benzena tersubstitusi yang umum ya. Jadi misalnya stiren, ini kan vinyl benzen ya, maka dia mempunyai nama umum stiren ya. Jadi Anda harus hafal untuk struktur tata namanya ya. Jadi ini asam benzen sulfonat ya. Kemudian ada asam benzoat. Ingat bedanya, asam benzoat itu gugus yang menempel itu COOH, sedangkan asam benzen sulfonat gugus yang menempel itu SO3H ya, diingat ya. Jadi jangan terbalik. Kemudian di sini ada anilin. Anilin itu NH2, kemudian nitrobenzen itu gugusnya nitro NO2. Oke, kemudian kita masuk materi utama dari file ini, yaitu tentang reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Jadi reaksi substitusi aromatik elektrofilik artinya bahwa yang akan
menggantikan satu atom hidrogen pada cincin benzena itu adalah disebut dengan suatu elektrofil. Jadi adanya suatu elektrofil yang nanti akan menggantikan satu atom hidrogen pada cincin benzen, ya. Nah, jadi ini adalah misalnya suatu elektrofil, ya, jadi misalnya suatu cincin benzena kemudian mengalami reaksi substitusi elektrofilik, ya, maka dia akan menggantikan atom H, ya, atom hidrogen di sini, ya, akan tergantikan oleh suatu elektrofil, ya. Oke. Kemudian nanti akan ada 5 dasar reaksi substitusi aromatik elektrofilik, ya. Kemudian ini adalah bagaimana mekanisme reaksi. Untuk mekanisme reaksi itu Anda tidak usah menghafalkan mekanisme reaksinya, ya. Namun memang di sini harus saya jelaskan, ya, supaya Anda tahu bagaimana mekanisme reaksinya, ya. Nah, ada 2 tahap reaksi di sini. Jadi pada tahap pertama, ya, adalah tahap pembentukan ion arenium, ya. Kemudian tahap kedua adalah penghilangan suatu proton dari atom karbon pada ion arenium, ya, dan kemudian akan nanti diganti oleh suatu elektrofil, ya. Nah, ada 5 tadi saya sampaikan, ada 5 dasar reaksi substitusi aromatik nukleofilik. Jadi ada halogenasi, ada nitrasi, ada sulfonasi, ada alkilasi, ada asilasi. Nah, ini harus benar-benar dipahami, ya. Saya tidak meminta Anda untuk menghafalkan reaksi, tapi sekali lagi saya katakan bahwa Anda harus memahami reaksinya, ya, karena kalau hanya menghafalkan reaksi, maka kalau nanti reaktannya diganti, ya, maka nanti Anda tidak bisa tahu jawabannya, ya. Tetapi kalau Anda paham reaksinya, ya, maka apapun reaktannya, maka Anda akan bisa menyelesaikan reaksi tersebut, ya. Jadi ada 5, ya, ada 5 dasar reaksi substitusi 1. Jadi yang pertama adalah halogenasi, ya. Ini halogenasi, produknya adalah halobenzena. Kemudian nitrasi, produknya nitrobenzen. Yang ketiga sulfonasi, produknya adalah asam benzen sulfonat. Yang keempat adalah alkilasi, produknya adalah alkilbenzen. Yang kelima adalah asilasi, produknya adalah suatu aril keton, ya. Oke, kita mulai satu persatu. Jadi ini ada 5, ya. Jadi ada nitrasi, sulfonasi, halogenasi, alkilasi, dan asilasi. Nah, yang pertama nitrasi. Benzena akan mengalami nitrasi dengan asam nitrat, HNO3 atau HNO3, ya, dengan menggunakan katalis asam sulfat, ya. Nah, pada tahap pertama nanti akan terjadi pembentukan gugus nitro di sini, ya. Pembentukan suatu gugus nitro, ya, ion nitronium, ya, dan kemudian di mana ion nitronium ini adalah elektrofilnya, ya. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah benzena plus HNO3 dan H2SO4. Untuk reaksi penggunaan di sini H2 atalisnya itu harus dituliskan. Jika tidak dituliskan maka salah, ya, karena nggak akan bisa hanya ada benzena tambah HNO3 akan menghasilkan nitrobenzen, itu tidak bisa, ya. Jadi Anda nanti menuliskan adalah sampai tahap di sini, ya, Anda tuliskan sampai tahap ini, ya. Jadi ini adalah reaksi nitrasi, ya. Nitrasi reaktannya apa? Benzen tentunya, ya, dengan HNO3 dan H2SO4. Produknya apa? Produknya adalah nitrobenzen. Jadi nanti semua nitrasi itu dengan menambahkan HNO3 dan H2SO4. Produknya adalah nitrasi, ya. Oke, ini adalah mekanisme reaksinya,
ya. Anda tidak perlu menghafalkan mekanisme reaksinya, tapi di sini harus saya berikan, ya. Oke, jadi tahap pertama adalah di mana tadi saya sampaikan asam nitrat dengan asam sulfat itu akan menghasilkan ion nitronium, ya. Di sini tahap pembentukan ion nitronium. Kemudian selanjutnya ion nitronium sebagai elektrofil akan menyerang ion arenium, kemudian akan menggantikan satu atom H pada ion aronium dan kemudian menghasilkan nitrobenzen, ya. Kemudian sulfonasi. Bagaimana reaksi sulfonasi, ya? Sulfonasi itu reaktannya adalah bensenat dengan asam sulfat dan SO3. Saya lagi tidak asam sulfat saja, tidak SO3 saja, tapi adalah asam sulfat dan SO3, ya. Jadi ini adalah asam sulfat, SO3 itu adalah sulfur trioksida, ya. Kemudian dengan asam sulfat, di sini akan menghasilkan benzen sulfurid acid, ya. Jadi di sini Anda bisa menuliskan SO3 saja seperti ini, ya. SO3. Ya, kemudian produknya apa? Produknya adalah asam benzen sulfonat. Ya. Nanti ingat penulisannya adalah pada posisi 1. Ini adalah SO3H, ya. Nanti Anda akan menuliskan reaksi seperti ini, ya. Jadi ini produknya adalah asam benzen sulfonat, ya. Jadi SO3H gugus yang menempel, ya. Ini adalah mekanisme reaksinya, ya. Jadi pembentukan macam-macam ada reaksi antara campuran asam sulfat dan SO3, ya. Kemudian membentuk SO3H, ya. Kemudian nanti akan bereaksi dengan ion arenium yang di sini sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan benzen sulfonate acid atau asam benzen sulfonat, ya. Kemudian halogenasi. Nah, halogenasi itu berarti adalah reaksi antara benzena dengan halogen, ya. Dimana di sini halogen yang sering yang umum terjadi itu adalah dengan bromin dan klorin atau Br2 dan Cl2, ya. Dengan bantuan di sini adalah katalis asam Lewis atau nanti adalah HLCl3 atau FeCl3, ya. Jadi sini reaksinya adalah benzen, ya, dengan Cl2. Kalau digunakan Cl2, maka katalisnya adalah FeCl3, ya. Kalau Cl2, ya, di sini maka katalisnya adalah FeCl3. Nah, kalau Br2, maka katalisnya FeBr3. Atau juga kalau Cl2 bisa juga Anda menggunakan AlCl3, ya. Kalau Br2 Anda menggunakan AlBr3, ya. Jadi asam Lewisnya disesuaikan dengan reaktannya, ya. Apakah dia bromin, apakah dia klorin, ya. Atau juga sebenarnya bisa digunakan Fe. Namun di sini Fe itu bukan katalis, ya, tetapi Fe ini adalah nanti Fe akan bereaksi dulu menghasilkan FeCl3 atau FeBr3. Selanjutnya FeCl3 dan FeBr3 nanti akan berfungsi sebagai katalis. Produknya apa? Produknya adalah halobenzen. Dimana kalau Cl2 maka akan menghasilkan klorobenzen. Kalau Br2, ya, nanti produknya adalah bromobenzen. Kemudian ditambah nanti di sini ada HCl apabila dia dengan Cl2, HBr kalau dengan Br2. Ya, ada 3 tahap, ya. Jadi yang pertama adalah pembentukan suatu senyawa kompleks bromin dengan FeBr3, ya.
Kemudian tahap kedua adalah pembentukan ion arenium. Tahap yang ketiga adalah adanya reaksi ion arenium ya dengan kompleks Br dan FeBr3 untuk menghasilkan produk halobenzena ya. Oke, ini tahap pembentukan reaksi dalam halogenasi. Ini contohnya adalah brominasi ya, Anda nanti bisa membaca di sini. Oke, kemudian yang keempat itu adalah alkilasi ya. Alkilasi di sini adalah alkilasi Friedel-Crafts ya. Dinamakan alkilasi Friedel-Crafts karena yang menemukan reaksi pertamanya ini adalah dua peneliti namanya Friedel dan Crafts. Jadi reaksinya adalah alkilasi Friedel-Crafts. Nah, jadi reaksi Friedel-Crafts ini adalah reaksi antara benzena dengan alkil halida ya. Jadi dengan alkil halida. Alkil halida itu dilambangkan dengan Rx ya, ingat Rx. R itu adalah gugus alkil ya, kemudian X itu halogen. Kemudian harus ditambahkan katalis. Katalisnya adalah AlCl3 ya, AlCl3 ya, nanti akan menghasilkan alkil benzen ya. Ini adalah alkil benzen namanya ya. Ini R gugus alkil, ini benzen namanya alkil benzen plus HX ya, tergantung dari X yang di sini. Nah, sebagai contoh di sini adalah reaksi antara benzena dengan ini adalah etil klorida ya. Maka gugus etilnya di sini akan menempel pada cincin benzen ya, menghasilkan etil benzen dan HCl ya. Dua tahap ya. Jadi yang pertama adalah tadi bagaimana reaksi asam lawesnya ya dengan suatu ion klorida dari suatu alkil halida ya, pembentukan ion arenium, kemudian reaksi ion arenium dengan kompleks karbokationnya. Nah, kalau mekanisme reaksi nggak usah dihafalkan ya, saya tidak pernah menanyakan mekanisme reaksi, tetapi harus saya berikan supaya Anda lebih paham ya. Yang harus Anda sangat paham betul ya adalah reaksi umumnya ya. Adalah asid klorida atau klorida asam atau RCOCl, maka asilasi Friedel bisa dilakukan dengan asil klorida ya, atau disebut dengan asil klorida. Di sini pembentukannya ya. Jadi kalau tadi reaksinya adalah asil klorida, di mana di sini asil klorida bisa diperoleh dengan reaksi antara asam karboksilat dengan sionil klorida SOCl2 atau reaksi antara asam karboksilat ya, atau asam karboksilat. Di sini misalnya contohnya asam benzot dengan fosforus pentaklorida. Jadi reaksinya adalah pembentukan asil klorida adalah dari asam karboksilat ya. Ingat-ingat di sini ya, asam karboksilat dengan sionil klorida atau fosforus pentaklorida ya. Ini pembentukan asil klorida. Kemudian asilasi Friedel-Crafts ya juga bisa dapat diperoleh dengan menggunakan benzena dan asam asetat anhidrit ya. Jadi ada dua asilasi. Yang pertama adalah benzena dengan klorida asam, yang kedua benzena dengan asam asetat anhidrit. Ini adalah struktur asam asetat anhidrit dengan menggunakan katalis AlCl3. Produknya sama ya, nanti akan menghasilkan asetofenon ya. Nah, ini mekanisme reaksinya ya, nanti dilihat di sini ya. Jadi ada beberapa tahap, lebih panjang dibandingkan dengan mekanisme reaksi yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian dari kesemua reaksi itu saya summary di sini ya. Jadi ada 5 dasar reaksi substitusi aromatik elektrofilik atau reaksi monosubstitusi
benzen ya. Yang pertama ini apa? Yang pertama ini adalah reaksi halogenasi. Jadi halogen menggunakan apa? Kalau halogen itu dengan katalis asam Lewis bisa di sini saya lambangkan halogen, saya lambangkan dengan X2 ya. Kemudian asam Lewisnya adalah FeX3 atau AlX3 ya. Jadi kalau X2-nya itu Cl2, maka yang digunakan adalah FeCl3. Kalau X2-nya itu Cl2, maka yang katalis yang digunakan adalah FeCl3. Produknya apa? Produknya adalah halobenzen ya. Dan yang kedua nitrasi. Nitrasi itu adalah dengan HNO3 dan H2SO4 ya. Produknya nitrobenzen. Kemudian berikutnya sulfonasi. Sulfonasi adalah SO3 dengan H2SO4. Produknya adalah asam benzen sulfonat ya. Kemudian yang keempat ini adalah alkilasi. Alkilasi itu adalah dengan menggunakan RX di sini adalah R gugus alkil, X itu halogen ya, biasanya adalah Cl ya. Jadi misalnya metil klorida ya, berarti X yang di sini adalah gugus metil, maka produknya nanti adalah metil benzen ya. Jadi reaksi umumnya di sini RX dengan AlX3 ya. Di sini nanti akan menghasilkan alkil benzen. Kemudian tadi berikutnya adalah asilasi. Asilasi itu bisa dengan RCOX ya, dengan suatu RCOX gugus alkil ya, itu dengan menggunakan klorida asam ya, asid klorid ya, atau juga bisa menggunakan asam asetat anhidrit ya. Produknya adalah fenil keton. Nah, 5 dasar reaksi ini harus Anda paham betul ya. Karena nanti ini masih substitusi 1 ya. Nanti di mana substitusi 2 dan substitusi 3 nanti kita akan masih menggunakan 5 dasar reaksi ini ya. Nah, kemudian ini ada soal ya, ada soal, coba Anda selesaikan ya. Soal yang pertama adalah bagaimana reaksi benzena dengan neopentil klorida. Neopentil klorida itu Anda bisa menggambarkan strukturnya seperti ini. 1 kloro 2 dimetil propan ya. Neopentil klorida dengan adanya aluminium klorida. Nah, untuk soal yang pertama kira-kira ini reaksinya reaksi apa ya? Reaksi yang pertama ini adalah alkilasi. Ini kan alkil, ini kan R ya, ini gugus alkin, ini klorida, ini X ya. Jadi ini ada alkilasi ya, hanya memang strukturnya lebih kompleks. Nanti Anda coba selesaikan ya. Kemudian yang kedua ya, dengan menggunakan benzenat dan dengan menggunakan asil klorida atau asam anhidrit ya, asam asetat anhidrit, coba Anda menuliskan sintesis ya dari bagaimana pembentukan butil benzena ya. Kemudian bagaimana pembentukan dimetil metana. Ya, kemudian ini kira-kira reaksi struktur apa ini ya. Jadi soal yang kedua itu adalah Anda harus menuliskan bagaimana reaksi pembentukan butil benzen dan difenilketan setelah struktur yang ini. Ini kira-kira struktur apa ya? Nanti coba Anda tulis ya. Kemudian ada clue di sini dengan menggunakan asil klorida ya atau asam asetat anhidrit, kira-kira bisa atau tidak ya. Oke, mungkin itu saja ya. Di sini ada jawaban untuk yang soal nomor 1 ya. Nanti coba disesuaikan apakah jawaban Anda betul atau tidak ya. Untuk yang reaksi nomor 2 dan 2 ABC nanti coba Anda selesaikan sendiri ya. Jadi demikian untuk materi substitusi, reaksi substitusi pertama pada benzena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.